Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Krisna Divangga dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman. Nomor induk Taruna 19.2.12.065. Baiklah, sini saya akan membahas tentang jenis, fungsi, dan kelebihan kekurangan akuator. Akuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Akuator diaktifkan oleh lengan mekanik yang biasanya digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh pengontrol otomatis yang diprogramkan di antara mikrokontroler. Akuator adalah elemen yang mengubah kuantitas listrik analog menjadi kualitas lain seperti kecepatan dan perangkat elektronik yang menghasilkan energi kinetik sehingga mendapatkan penghasilan gerakan dalam robot. Untuk meningkatkan tenaga mekanik, akuator ini dapat dipasang sistem gearbox. Aktor dapat melakukan hal-hal tertentu sekitar menerima perintah dari controller. Sebagai contoh, jika cahaya hadir dalam robot, pencairan cahaya, sensor memberikan informasi kepada pengontrol yang kemudian mengontrol bahwa akuator bergerak ke arah sumber cahaya. Akuator adalah mekanisme untuk membuka dan menutup katup. Keuntungan dari akuator adalah dapat menutup dan membuka secara otomatis tanpa kontak manusia. Jika mekanisme manual, seorang harus menyesuaikan katup dengan mekanisme direksional atau direct. Jika terjadi masalah kontrol, akuator dioperasikan dengan daya teknik hidrolik dan listrik. Salah satu akuator yang dapat menutup dan membuka katup adalah katup untuk katup globe. Selain itu, kontrol akuator dapat dilakukan dari jarak jauh. Jenis akuator yang banyak digunakan adalah akuator pneumatik, hidrolik, dan diafragma, dan pegas. Jenis-jenis akuator: 1. Akuator piston pneumatik. Akuator piston pneumatik dapat bekerja dengan mengubah energi yang diciptakan oleh kompresi udara menjadi gerakan mekanis. Sederhananya adalah drive yang digerakkan oleh pesawat. Ketika udara diterapkan, gerakan beradaptasi dengan tipenya, apakah itu linier atau berputar. Akuator ini berisi piston yang membantu menghasilkan tenaga motif dari udara. Pada dasarnya, ini menjaga udara tetap tinggi sehingga dapat memaksa diafragma untuk memutar atau memindahkan batang katup. Keuntungan dari akuator piston pneumatik adalah konstruksinya yang sederhana, kapasitas tinggi, dan torsi rendah. Dapat dioperasikan suhu tinggi, kekakuan tinggi, dan bed yang sangat cepat. Sedangkan kekurangan adalah butuh pegas dan aksesoris tambahan yang aksesoris untuk sistem ketika komponen rusak selama operasi. Mesin positioner juga menimbulkan biaya yang lebih tinggi karena proses perlambatan diperlukan. 2. Akuator motor listrik. Dari namanya sudah jelas bahwa akuator ini menggunakan motor listrik menjadi torsi mekanis. Jadi jelas dibutuhkan listrik untuk memindahkan. Keuntungan dari akuator ini adalah memiliki desain yang rapat dan kekakuan yang sangat tinggi. Karena itu tidak ada pipa untuk suplai tekanan yang perlu dipasang. Selainnya memiliki kapasitas tinggi untuk masalah. 3. Aktuator elektrohidrolik. Prinsip dari aktuator ini menggunakan hukum Pascal. Hal ini menyiratkan bahwa kenaikan tekanan pada bagian tertentu dari pembatasan fluida menyebabkan peningkatan tekanan yang sama dalam suatu wadah. Ini berarti bahwa keseluruhan sistem kerja ketika hukum Pascal diterapkan. Untuk keuntungan, aktuator ini memiliki kekakuan tinggi dan dapat output perlambatan bagus dan bela yang cepat. Kerugiannya adalah perawatannya rumit, diperlukan aksesoris tambahan untuk sistem keselamatan jika ada komponen yang rusak. 4. Aktuator diafragma dan pegas. Aktuator ini dapat berperan sebagai direct acting, yang artinya dapat mendorong batang aktuator ke bawah dengan udara dari wadah diafragma. Hasil dari proses ini adalah kompresi udara. Ini terjadi ketika pasokan tekanan berkurang, mendorong batang penggerak kembali.
Keuntungan dari sistem ini adalah biaya yang rendah tanpa posisioner, tetap dapat melakukan proses perlambatan. Apakah Anda memiliki sistem keamanan jika ada komponen yang salah? Dapat bekerja pada tekanan rendah, dapat menyesuaikan kondisi dan perawatan yang mudah. Sedangkan keselamatan aktuator ini adalah ukurannya yang besar dan bobotnya berat, dan kemampuan output terbatas. 5. Aktuator diafragma dan pegas bertekanan tinggi. Aktuator ini yang membedakan dengan sebelumnya adalah pada penggunaan pegas. Setelah memeriksa katup atau setelah daya telah dilepaskan, pegas dilepaskan dan katup digerakkan. Sedangkan keuntungan menggunakan aktuator ini adalah ringan dan ringkas. Nggak perlu penyesuaian pegas, nggak perlu komponen mahal. Memiliki sistem keamanan jika ada komponen yang rusak, tidak memerlukan segel poros, dinamis atau blok konektor, batang konvensional, dan desain terintegrasi dengan aksesoris. Namun aktuator ini memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan pasokan tekanan tinggi 2,8 bar atau lebih, dan perlu posisioner untuk proses perlambatan. Fungsi aktuator pada sistem pengendalian aktuator berfungsi untuk menguatkan sinyal kontrol yang berasal dari controller menjadi sinyal baru dengan daya yang besar dan sesuai dengan daya yang dibutuhkan. Peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah sistem. Aktuator diaktifkan oleh lengan mekanik yang biasanya digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh pengontrol otomatis yang diprogramkan di antara mikrokontroler. Aktuator adalah elemen yang mengubah kuantitas listrik analog menjadi kuantitas lain, seperti kecepatan dan perangkat elektronagenetik yang menghasilkan energi kinetik sehingga dapat menghasilkan gerakan dalam robot. Untuk meningkatkan tenaga mekanik, aktuator ini dapat dipasang pada sistem transmisi, dapat diinstal. Aktor dapat melakukan hal-hal tertentu setelah menerima perintah dari controller. Sebagai contoh, jika hanya cahaya hadir dalam robot pencarian cahaya, sensor memberikan informasi kepada kontrol yang kemudian mengontrol bahwa aktuator bergerak ke arah sumber cahaya. Kelebihan dan kekurangan aktuator. Kelebihan: 1. Cairan hidrolik dapat berfungsi sebagai pelumas dan sebagai pendingin. 2. Dengan ukuran kecil, tenaga atau torsi yang dihasilkan besar. 3. Memiliki kecepatan reaksi yang tinggi. 4. Dapat diperiksa secara terputus-putus. 5. Tingkat kebocoran rendah. 6. Fleksibel dalam desain. Kekurangan: 1. Tenaga hidrolik tidak tersedia dibandingkan dengan daya listrik. 2. Sistem lebih mahal. 3. Ada risiko kebakaran dan ledakan. 4. Sistem cenderung kotor. 5. Memiliki sifat redaman rendah. Sekian artikel tentang aktuator ini, semoga bisa memberi. Oke, sekian tentang materi aktuator, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like komennya. Sekian, terima kasih.